Kita melanjutkan tafsir Suratul Nisa ayat 114 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Artinya, tidak ada kebaikan pada bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan dari orang yang mengajak manusia untuk memberi sedekah atau berbuat yang baik, ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara mereka. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Nah, jadi di sini ada sebutan najwa. Najwa itu dalam ayat ini ya secara bahasa artinya bisikan, obrolan, obrolan secara tidak terbuka gitu, dan suaranya juga direndahkan seperti orang berbisik, ngobrol terbatas. Itu yang dikatakan najwa, ya. Lalu Allah ingin mengatakan bahwa tidak ada kebaikan dari bisikan obrolan-obrolan orang kecuali orang yang membicarakan untuk bersedekah atau berbuat baik atau mendamaikan di antara manusia. Yakni di sini disebutkan kecuali percakapan orang yang berkata demikian. Ya. Kemudian di sini ada beberapa riwayat yang disajikan oleh Ibnu Katsir. Muhammad bin Yazid Ibnu Khunais menuturkan, ia berkata, kami menjenguk Sufyan ats-Tsauri. Kami menjenguk Sufyan ats-Tsauri dan ia menunjuk pada rumah Atarin. Lalu Sa'id bin Hassan Al-Makhzumi menemuinya. Sufyan berkata kepadanya, hadis yang pernah kau sampaikan dari Ummu Saleh, tolong ulangi lagi kepadaku. Maka ia berkata, Ummu Saleh menuturkan dari Safiyah binti Syaibah dari Ummu Habibah. Ummu Habibah ini istri Nabi kan. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, kalam ibni Adam kulluhu alaihi la lahu. Waduh. Semua ucapan yang keluar dari mulut anak Adam itu mencelakakan dirinya dan tidak baik baginya. La lahu. Kecuali coba ini ya. Amrun bima'ruf, perintah atau ajakan untuk berbuat yang ma'ruf, atau pencegahan terhadap yang mungkar, atau zikir kepada Allah Ta'ala. Lalu Sufyan berkata, maka aku menyumpahnya. Ya. Maka Muhammad bin Yazid berkata, keras sekali hadis ini. Sufyan bertanya, di mana letak kerasnya? Ini dibawa oleh seorang wanita dari wanita lain. Ini terdapat dalam kitabullah yang dibawa oleh Nabi kalian. Tidakkah kau mendengar ayat yang tadi kita sebutkan? Nah, jadi ini intinya Pak, soal bahaya mulut. Ya, mulut ini mencelakakan. Sampai-sampai kata Nabi tadi di situ apa? Semua ucapan anak Adam itu mencelakakan dirinya. Kecuali, dibatasi Pak. Jadi bisa kita pahami kenapa Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalau mau dia bicara, bicaralah yang apa? Yang khair, yang baik. Kalau tidak, lebih bagus diam. Nah, kaitkan dengan ini, kenapa disuruh Nabi diam? Karena semua ucapan anak Adam, semua ucapan manusia itu mencelakakan dirinya. Wah. Ya. Nah, coba sekarang kita lihat ya, dengan adanya media semakin mendorong orang untuk apa? Oh, ngomong. Dan bahkan ada fakultas khusus yang namanya komunikasi. Betul tak? Itu fakultas apa? Ngomong. Ya, satu fakultas mengkaji soal ngomongan. Ya, cakap. Nah, sedangkan Nabi mengatakan ucapan manusia anak Adam semuanya mencelakakan diri. Tidak ada yang menguntungkan kecuali amar bil ma'ruf. Jadi di luar amar ma'ruf nahi mungkar zikir itu semuanya ucapan yang disebut sia-sia. Apalagi ya yang jelas-jelas ucapan yang membuat Allah marah, murka, olok-olok, betul enggak? Mengolok-olok agama, mengolok-olok keyakinan, mengolok-olok kitab suci, mengolok-olok syariat. Ngeri sebenarnya ya, kalau kita kalau kita kumpulkan hadis-hadis mengenai lidah, Pak. Nah, pernah Rasulullah mengatakan ya kepada seorang sahabat sambil memegang lidahnya, jaga ini. Lalu sahabat itu mengatakan, apakah lidah ini mencelakakan? Kata Rasulullah, tidak ada yang membuat manusia terjungkal ke dalam neraka kecuali lidahnya. Ya. Tidak ada yang membuat manusia terjungkal ke dalam neraka. Mukanya dulu masuk ke dalam neraka itu baru kakinya. Melainkan karena hasaida alsinatihim. Akibat dari lidah mereka. Lidah di situ artinya apa? Ucapan. Wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim an-nara illa hasaida alsinatihim. Tidak ada yang membuat manusia terjungkal, tersungkur, mukanya dulu menyentuh api neraka, melainkan disebabkan karena lidahnya. Jadi berhati-hatilah dengan mulut. Nah, sekarang seperti saya katakan ini, di zaman kita ini orang justru diajari banyak ngomong. Ya, ngomong. Ya. Kalau tidak bisa ngomong, ini apa namanya? Ngetik. Kan sama aja kan? Kalau ini mulut, ini begini. Nah, apa yang ya kita lihat di media, ya, di media masyarakat, coba perhatikan Bapak. Nah, isinya kalau tidak keluar dari lidahnya, hasil tulisannya. Semuanya itu membuat diri manusia celaka. Selama tidak ada isi dari tulisan. Nah, jadi lisan dan tulisan ini ya. Jadi kita sebut saja ringkasnya lisan dan tulisan. Karena tulisan pun sama saja. Tulisan, fungsi tulisan itu sama saja seperti lisan. Cuma alatnya saja yang berbeda. Ini lidah, yang satu tangan. Coba kalau kita masuk ke, ya itu dia tadi, media masyarakat kita, apa isi tulisan? Apa isi omongan? TikTok lah namanya, betul kan? YouTube, Facebook, omongan orang yang tak ada manfaatnya, kurang ajar, ya. Kalam ibni Adam kulluhu alaihi.
ucapan anak Adam itu seluruhnya mencelakakan dirinya. La lahu, tidak ada yang menguntungkannya kecuali amrun bima'ruf, perintah mengajak orang berbuat yang baik. Nah, ya mencakuplah ini apa, pengajian, nasihat, kan begitu? Nasihat ataupun yang sifatnya keilmuan, seminar, begitu ya? Diskusi tentang agama, au nahyun an munkar, atau pencegahan terhadap kemungkaran, atau zikrulillahi azza wa jalla. Iya. Baik, tadi Bapak dengar Muhammad bin Yazid berkata, keras sekali hadis ini. Sufyan bertanya, di mana kerasnya? Ini hadis ini dibawa oleh seorang wanita, ya, dari wanita lain. Ini terdapat di dalam kitabullah. Maksudnya ayat yang kita baca tadi. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada baiknya bisikan-bisikan mereka kecuali orang yang menyuruh untuk bersedekah, ma'ruf, dan mendamaikan di antara manusia. Nah, kalau mendamaikan di antara manusia perlu ada namanya juru bicara, kan? Juru bicara, penengah, tentu mengandalkan tetap apa? Mengandalkan lidah. Atau mengajak orang bersedekah. Iya, anjuran untuk bersedekah. Perlu ajakan itu, himbauan, ajakan, dengan lidah. Atau mengajak kepada yang ma'ruf. Mengajak ma'ruf ini segala yang sifatnya kebaikan. Ya, menerangkan ilmu pengetahuan, ya, mengajar di sekolah, ya, di perguruan tinggi, lembaga, ya, keilmuan, itu semuanya bagian daripada apa? Ma'ruf, yang baik. Kursus-kursus, atau islahin bainan nas, mendamaikan di antara manusia. Perlu omongan, oh iya, ya. Di luar itu, bagaimana tadi? La khairo, sama sekali tidak ada baiknya. Wah, ngeri kalau kita, ya, Quran ini kalau kita perhatikan, iya, ini sama dengan sama dengan hadis yang tadi. Ayat ini sama. Tidakkah kau mendengar Allah berfirman, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Pada hari ketika ruh, Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata sedikit pun kecuali man adzina lahur rahman, orang atau malaikat yang telah diberi izin oleh Allah kepadanya yang Maha Rahman, dan ia mengucapkan kata yang benar. Sampai malaikat pun nanti di hari kiamat tidak ngomong kecuali yang apa? Diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau dia bicara, yang disampaikan itu adalah yang benar. Ini juga sama dengannya. Serta tidakkah kau mendengar firman Allah di dalam suratul Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Yang tidak siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang beramal soleh, dan siapa? Orang-orang yang menasehati. Karena nasihat menggunakan apa? Lidah. Nasihat supaya tawasau bil haqqi, tunduk kepada kebenaran, dan nasihat supaya ya tetap dalam kesabaran. Masya Allah.
Sedangkan kita kadang-kadang kalau kita pikir-pikir Pak ya, kita umpamanya kita buatlah pendataan. Kita bangun tidur, nah di rumah, catat apa yang kita omongin, ya, yang kita omongin sama istri, sama anak, atau telepon sampai malam, nah, berapa banyak ucapan kita yang ini tadi dia, yang mengajak bersedekah atau mengajak kepada ma'ruf atau mendamaikan orang. Mungkin 10% pun nggak nyampe. Karena pada umumnya omongan kita itu apa? Ya begitu saja. Yang bercanda, yang ketawa, ngomong yang tak bermanfaat, tak ada arah tujuan. Jadi yang beruntung adalah orang yang pendiam. Ya, orang yang beruntung itu adalah orang yang pendiam. Orang pendiam itu gak banyak dosanya. Dan dosa terbesar dan terbanyak itu adalah dari mana? Dari lidah. Subhanallah. Iya. Begitu juga di zaman kita ini orang dulu kan perempuan-perempuan terkenal dengan malu ya, malu. Orang pemalu itu malas ngomong kan, malu. Ngomong pun tidak mau. Oh sekarang itu di apa Pak? Dirangsang supaya perempuan pun tidak perlu ada rasa malu. Ngomong aja. Ya. Dirangsang supaya dia banyak ngomong. Ya. Begitu juga dengan guyonan. Ya. Sampai-sampai ceramah-ceramah agama pun kena juga ini. Guyon, lawak, ketawa ini. Jadi kalau ada penceramah yang tidak ada ketawanya, tidak ada lucunya, itu bagaimana? Iya. Gak laku. Yang laku makin banyak lucunya, makin disukai orang. Jadi orang habis ceramah pulang, gimana tadi Pak penceramah itu? Ustaz itu, enak banget, lucu. Yang diambil orang lucunya. Astaghfirullahaladzim. Ya. Jadi inilah dia. Betul kata Nabi SAW, tidak ada yang baik dari obrolan orang kecuali yang 3 itu saja. Amrun bis sadaqah, amrun bima'ruf, islahum bainan nas. Kalau menurut versi hadis bagaimana? Amrun bil ma'ruf, nahi 'anil munkar, zikrullah. Hanya itulah yang bermanfaat untuk orang yang ngomong. Jadi kalau kita berbicara, ngobrol sama orang, tidak ada isinya amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, tidak ada isinya mengingatkan sesuatu yang menyimpang, dan tidak di dalamnya zikir, tidak ada, omongan itu, obrolan itu sia-sia belaka dan tak perlu diulangi. Tidak perlu diulang. Ya. Ya kalau umpamanya obrolan itu untuk semakin menguatkan rasa persaudaraan, bagus. Kan begitu? Menguatkan persaudaraan,
itu tidak keluar dari zikir, ya. Karena omongan yang baik, obrolan yang baik di dalamnya ada zikrullah, ya. Mengingat atau merenungkan satu ayat atau hadis Nabi, kan begitu, atau mengambil ibrah dari kejadian. Nah, ini barulah masuk omongan yang bermanfaat tadi. Baik. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang melakukan itu dengan tujuan untuk mencari ridha Allah, maka kami akan berikan kepadanya ajran 'azima, pahala yang besar. Kemudian ayat berikutnya, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang Rasul, ya, barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, ya, dia sudah jelas mana yang benar mana yang salah, tapi masih ngeyel, bahasa kitanya, ya, masih menentang. Lalu dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu saat masira, seburuk-buruk tempat kembali. Nah, perhatikan ini. Di sini ada sebutan menentang Rasul setelah mengetahui apa? Lahul huda, petunjuk. Ya. Sudah diberikan kepadanya keterangan tentang petunjuk, tapi masih membantah. Kan ada itu kan? Oh ada, tidak sedikit itu Pak. Ya. Apalagi di zaman kita ini. Sudah salah merasa benar. Kan begitu? Udah salah, semua orang mengatakan kamu itu salah. Tapi apa? Ngotot dalam kesalahannya. Itulah yang disebut tadi apa? Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Ya, dikatakan Rasulullah, ya, melarang perbuatan seperti itu. Oh, dia tidak mau, dia tidak terima. Dia menentang. Ya. Belakangan ini kan ada soal praktek-praktek perdukunan. Ya. Praktek perdukunan yang ya di mana para ya praktisi perdukunan ini marah kalau dikatakan perbuatan itu apa? Syirik. Marah mereka. Nah, bukan dia tidak tahu bahwa ya perdukunan itu adalah syirik. Dia bukan tidak tahu, dia tahu. Tetapi keras kepalanya. Ya. Sudah diterangkan kepadanya al-huda, petunjuk, tetapi masih saja bersikeras. Nah, ini dah dia. Lalu kemudian apa lagi? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalan bukan jalan orang mukmin. Awas, hati-hati. Ada dalam hidup ini ada jalan orang beriman. Orang beriman punya jalan sendiri, jalan hidup, pola pikir, ya. Nah, jadi pola hidup orang beriman itu ada. Lalu ada pola hidup, gaya hidup orang yang tak beriman. Lalu dia mengikuti siapa?
pola hidup orang tak beriman, bukan orang yang beriman yang diikutinya. Mungkin karena apa? Ya, mabuk kali ya. Ya, terpukau dengan pola hidup orang-orang di luar kaum mukminin. Lebih megah, lebih wah. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin. Jalan orang mukmin tidak mau melanggar ketentuan Allah. Tidak mau keluar dari syariat. Tetap di dalam syariat, jalan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada yang ingin keluar melawan jalan orang mukmin, nah itu termasuk ini tadi dalam sifat-sifat menentang Rasul setelah diberitahu kepadanya mana yang benar, kemudian mengikuti jalan bukan jalan orang beriman, ya. Ini erat sekali kaitannya dengan sifat yang pertama, namun penyelisihan mungkin terjadi terhadap nas syariat, mungkin juga terhadap apa yang disepakati oleh umat Muhammad dalam perkara yang dipastikan mereka sepakat. Karena umat Muhammad SAW sudah dijamin terjaga dari salah dalam apa yang mereka sepakati sebagai sebuah penghormatan dan penghargaan bagi Nabi kita. Jadi orang mukmin itu, pola hidup orang mukmin itu aman. Begitu ya. Jadi kalau mau selamat, ikuti pola hidup orang mukmin. Kalau bukan pola hidup orang mukmin, jangan ikuti. Karena itu adalah rawan dengan kesesatan. Begitu. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Lalu apa akibatnya? Allah Ta'ala mengancam siapa yang menyelisihi atau yang berbeda dengan firman Allah. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Nah, di sini diartikannya apa? Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Artinya apa? Dibebaskan Allah dia dalam kesesatannya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan mungkin dia merasa nyaman dengan kesesatan itu. Itulah dia tadi, merasa benar padahal salah. Ya, nuwallihi ma tawalla. Ya, kami biarkan dia dalam apa tadi? Leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya. Jadi jangan heran orang yang salah, semua orang mengatakan itu salah, tetapi dia bangga dengan kesalahannya. Dan itu sebenarnya adalah hukuman terhadap dirinya, hukuman dari Allah Ta'ala. Karena kalau dia orang beriman, ya, dikasih ingat, ditegur, dia mau mendengarkan. Oh begitu. Waduh, selama ini saya belum tahu tuh. Tetapi kalau diingatkan, ternyata justru makin parah, awas. Berarti Allah Ta'ala sudah melepaskan dia. Ya, Allah melepaskan dia. Dibebaskan dalam kesesatannya. Ya, terserah kamulah. Gitu. Ya, apa yang mau kau buat terserah. Nuwallihi ma tawalla. Tetapi ujungnya apa? Wa nuslihi jahannam. Kami masukkan ia ke dalam jahannam. Dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Jadi dalam kaitan mengikuti jalan bukan jalan orang beriman, ini
termasuklah di antaranya siapa? Kaum Syiah, Pak. Ya, kaum Syiah. Ada apa dengan kaum Syiah ini? Mereka adalah golongan yang mengaku muslim tetapi beda dengan kaum mukminin umumnya. Kaum muslimin seluruhnya orang-orang beriman memuliakan sahabat, mengagungkan sahabat. Satu-satunya aliran yang menjelek-jelekkan sahabat adalah Syiah. Makanya mereka masuk di sini. Mereka mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin. Kalau orang mukmin sangat memuliakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka juga memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada segolongan orang di mulutnya memuliakan, mencintai keluarga Nabi, tapi mencela, mencaci maki sahabat, ini berarti bukan jalan siapa? Bukan jalan orang-orang mukminin. Mereka termasuk orang-orang yang sesat. Makanya tadi disebutkan, kata Allah Ta'ala, kami biarkan mereka dalam kesesatannya. Ya? Kami biarkan dia dalam kesesatannya. Waduh. Kalau sudah dibiarkan dalam kesesatan, seperti apa itu, Pak? Makin menjadi-jadi. Gitu. Nah. Wa nuslihi jahannam, dan kami lemparkan dia ke neraka jahannam. Dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wal'iyazubillah. Itulah tadi ya ayat 114 dan 115. Kita masuk berikutnya ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak bakal mengampuni dosa mempersekutukan dia dengan sesuatu. Mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan mau mengampuni selain itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Mau mengampuni dosa selain syirik, tapi liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Begitu. Wa may yusyrik billahi, barang siapa yang mempersekutukan ya, mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka faqad dhalla, maka dia telah jatuh di dalam kesesatan, dhalalan ba'ida, kesesatan yang jauh sejauh-jauhnya. Jadi ini ayat 116 ini berbicara soal syirik, di mana Allah Ta'ala menegaskan bahwa orang yang mati dalam keadaan syirik tidak ada harapan untuk mendapatkan keampunan. Jadi umpamanya ada seorang berbuat syirik, mensekutukan Allah ya dengan berbagai bentuknya, ya, menyembah setan, menyembah jin, taat kepada jin, mendengarkan kata-kata jin, kan begitu, makhluk-makhluk halus, ya, mempraktekkan sihir, ya, santet dan sebagainya. Ini semuanya adalah dikatakan apa? Syirik. Mati tidak sempat bertaubat, Allah tidak akan ampuni. Allah tidak ampuni bila dia dipersekutukan dengan sesuatu apapun.
Bagaimana dengan seseorang mati tetapi tidak melakukan syirik, tapi dia dosanya banyak dan juga tidak sempat bertaubat? Kemungkinan Allah mengampuninya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Begitu. Jadi dosa selain syirik, dalam ayat ini dosa selain syirik ya, tapi nanti ada hadis yang mengatakan termasuk apa? Membunuh nyawa orang mukmin dengan sengaja, termasuk yang tidak diampuni. Gitu. Ya. Jadi dia tidak sempat bertaubat, lalu mati dalam keadaan syirik itu. Ya. Yang kedua tidak syirik, gitu ya. Dia dosa-dosa yang lain. Lalu dia tidak sempat bertaubat, mati. Bagaimana? Kalau Allah mau, Allah ampunkan. Kalau Allah berkehendak, Allah azab dia. Nah, itu terpulang kepada kehendak siapa? Kehendak Allah Ta'ala. Jadi begitulah kaidahnya mengenai orang yang jatuh di dalam dosa. Jadi oleh karenanya terhadap dosa syirik ini setiap muslim harus betul-betul berhati-hati. Ya. Baik yang syirik nyata ataupun syirik yang sifatnya tersembunyi. Syirik ini kan banyak, Pak. Ya. Bahkan ideologi syirik pun ada yang namanya ideologi syirik. Menuhankan harta. Menuhankan akal. Ya. Akal manusia sudah dianggap sebagai Tuhan yang menentukan benar dan salah. Itu juga syirik. Karena yang menentukan benar dan salah apa? Syariat Allah, wahyu Allah. Itu yang menentukan benar dan salah, baik buruk, bukan akal. Ya. Lalu apabila manusia menentukan baik buruk, benar salah dengan akalnya, tidak berpedoman kepada syarak Allah, dia sudah jatuh juga dalam apa? Syirik. Ya, karena dia menjadikan pedoman bukan wahyu Allah. Nah, akal manusia beda-beda, betul enggak? Iya. Akal orang beriman, betul. Akal orang beriman di bawah bimbingan wahyu. Tapi akal orang tak beriman, akal orang kafir, jauh dari wahyu. Jadi akal manusia tidak bisa jadi ukuran untuk menetapkan benar dan salah. Jadi hati-hati ya dengan akal. Nah, ya sama juga perasaan. Perasaan juga nggak bisa jadi pedoman. Ya, perasaan manusia tidak bisa jadi pedoman. Kecuali perasaan itu sesuai dengan bimbingan wahyu. In yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Nah, berhala ya, illa inatha. Tidaklah yang mereka sembah selain Allah itu melainkan berhala, inatha, dan tidak ada yang mereka sembah ya melainkan setan yang durhaka. La'anahullah, yang dilaknat oleh Allah Ta'ala.
Dan setan itu mengatakan, wa qala, setan itu mengatakan, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Saya akan mempengaruhi dan mengambil sebagian dari hamba-hambamu yang sudah ditentukan untuk saya. Nah, ini sumpah setan, Pak. Jadi di awal Allah menjelaskan bahwa sesembahan selain Allah itu adalah apa? Berhala. Nah, jadi sesembahan itu sesuatu yang diagungkan. Bisa berbentuk benda. Kalau dulu sesembahan itu ya patung yang diukir. Tetapi sekarang sesembahan itu tidak lagi berupa patung, bisa berupa faham, jalan hidup, ideologi, ya, seperti kapitalisme, komunisme, sosialisme, marxisme, materialisme, itu sudah jadi sesembahan. Jadi hati-hati setiap muslim. Di zaman ini mungkin tidak ada lagi orang yang datang membentuk patung lalu disembah. Nggak ada lagi itu. Ada tapi jumlahnya tidak seberapa banyak. Namun pengganti patung itu zaman sekarang apa? Ideologi. Sesuatu yang diyakini segolongan orang sebagai kebenaran, padahal tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan ya ketentuan dan ajaran Allah Ta'ala. Diyakini yang benar. Ada yang sifatnya menuhankan modal, seperti kapitalisme, menuhan artinya uang, ada syahwat hawa nafsu, ada menuhankan akal. Jadi berhala bisa berubah-ubah. Intinya apa berhala itu? Sesuatu yang diagungkan. Dulu pun orang-orang musyrik mengagungkan benda. Dibuatnya besar patung. Dia tunduk ke situ. Dia punya keyakinan bahwa patung itu bisa memberikan keuntungan kepadanya. Sekarang berhalanya adalah dalam bentuk faham dan ideologi. Ya. Jadi awas, hati-hati, jangan kita terjebak dalam memegang suatu faham yang faham itu tidak sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Sama saja kita seperti ya menyembah Tuhan selain Allah Ta'ala. Wa iyad'una illa syaitanan marida, dan mereka tidak menyembah kecuali syaitan yang durhaka. Maka la'anahullah, yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Selesai sampai di situ, lalu Allah mengatakan setan itu memang bersumpah, sungguh aku mengambil bagian dari hamba-hambamu dalam jumlah yang ditentukan untukku. Ya, artinya apa? Setan akan berusaha menggoda, mempengaruhi manusia untuk ikut dengannya. Inilah pengikut faham dan ideologi. Kita lihat aja Pak, beberapa malam yang lalu, tanggal 14, apa itu? 14 itu apa? Februari. Itu faham. Itu faham. Faham yang datang dari barat. Anak-anak muda kita percaya, mengikuti itu. Ya, mengikuti apa yang menjadi pemahaman hari itu. Itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Karena dia mengandung pemahaman. Diyakininya hari itu hari apalah, terserah mau kasih sayang mau apa. Ya. Dan mereka mengadakan acara. Betul tak? Nah, itu agama.
Jadi ada sebuah ajaran, lalu ada ritualnya, kumpul, ada acaranya, itu sudah jadi agama. Mau pesta pora namanya, apapun namanya, jadi hati-hati. Jadi berarti kita sudah mengikuti agama selain dari agama yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Baik. Jadi la'anahullah sudah masuk. Tadi udah azan, udah bunyi ya? Hah? Oke. La'anahullah, setan itu dilaknat oleh Allah Ta'ala, dan setan itu berkata, aku akan mengambil bagian dari hamba-hambamu. Hamba-hamba Allah maksudnya. Ya. Jadi setan sudah bersumpah, dia pasti akan mengambil bagian. Siapa saja yang dapatnya gitu kira-kira ya. Ya sama, umpamanya kalau kita melihat Pak, kawanan singa atau serigala, ya di padang pasir lewat rombongan apa? Rombongan sapi atau domba. Jadi ini kumpulan serigala ini tetap akan menerkam, mengambil siapa yang dapatnya. Siapa yang dapatnya akan disergapnya. Setan pun begitu. Nah, kebetulan yang dapat setan ini banyak. Bukan cuma puluhan, bukan cuma ratusan, bukan cuma ribuan, bahkan mungkin jutaan yang disergap oleh setan, dan itu sudah sumpahnya. Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Sungguh aku akan mengambil bagian dari hamba-hambamu ya dalam jumlah yang telah ditetapkan untukku. Baik, jadi jangan sampai kita mau kalah dengan sumpah setan. Bahkan kalau sudah tahu kita setan bersumpah, bagaimana kita lawan? Ya enggak? Kita lawan sumpah setan itu. Kita tidak mau ikut dalam rombongan orang-orang yang dikuasai oleh setan. Baik, jadi syirik itu tidak jauh-jauh dari setan. Ya, sesembahan yang diagungkan selain dari apa yang Allah perintahkan dan wahyukan. Ada yang ingin ditanya kira-kira? Tafadhol. Silakan. Kita ada tampilan. Kita ada tampil orang pintar. Orang pintar itu lihat di dalam air, mereka yang ambil dia tahu. Dan orang itu tumbuh. Apakah itu momen kesyirikan atau setelah itu kita pernah bertobat atau tidak? Ini orang tua kita misalnya, kita minta ampun setelah beliau meninggal. Minta apa? Minta ampun. Ya. Bagus. Jadi perbuatan itu sudah masuk ke syirik. Karena si dukun mengklaim dia tahu yang gaib. Kan begitu? Aslinya manusia tidak tahu kejadian masa lalu, dia tidak tahu. Tapi dia mengklaim tahu dia yang gaib. Tahu dia dengan caranya. Bagaimana bisa tahu itu? Sudah pasti menggunakan apa? Jin dan syaitan. Pasti menggunakan jin dan syaitan. Walaupun katanya
Ya supaya ya ketahuan. Itu tetap semuanya perbuatan yang masuk dalam kategori syirik. Membenarkan dia. Jadi orang yang datang ke si dukun ini berarti apa? Membenarkan, kan begitu? Membenarkan kata-kata si dukun. Jadi dia pun termasuk di dalam hadis Nabi. Karena dalam hadis, barang siapa yang datang ke dukun lalu dia membenarkan ucapan si dukun, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Waduh, dalam salah satu hadis, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi secara dosa sudah jelas. Nah, hanya saja yang jadi pertimbangan apa? Orang-orang tua kita itu tidak tahu kalau itu syirik. Tidak tahu, karena tidak ada yang memberitahu. Ya, mungkin hanya dari sini. Ya, lalu setelah itu mereka pun istighfar apa segala macam, mereka pun mati mungkin di dalam keadaan ya bertaubat. Dan penyebabnya itu adalah mereka tidak tahu bahwa praktek itu adalah syirik. Ya, karena penjelasannya kan tak begitu jelas di tengah masyarakat kita. Orang beragama itu yang mengikuti orang banyak. Ramai orang sholat, tapi tidak ada penjelasan ini syirik, ini sihir, ini berbahaya kepada akidah. Nah, jadi yang meringankan itu saja, bahwa mereka tidak tahu. Orang yang tidak tahu tentu Allah Ta'ala tidak menghukumnya. Dan kemudian mereka setelah melakukan itu, ya mereka juga istighfar. Setiap hari mereka kan istighfar, mereka bertaubat. Mudah-mudahan dia mati dalam keadaan dia bertaubat itu. Ya, nah, beda dengan orang yang memang percaya betul-betul, ya, dan artinya dia tahu kalau itu perbuatan yang dimurkai oleh Allah, tapi apa? Dia berkeras, tidak, ya, biar dilarang, biar apa, ya saya ini yang saya keyakinan saya, itu berbeda, ya. Baik, ada yang lain? Fadhol. Di daerah Jember ya, memang ritualnya sih fokusnya memang kayak pengajian, terus baca-baca sholawatan, ujung-ujungnya makannya di larung. Saya itu ada kejadian karena ada yang keseret ombak sehingga ya dari Jember ya, seminggu yang lalu kan ya. Oh gitu? Iya. Ada kejadian barusan? Di Puji apa mana ya? Aku ulo ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terlupakan isi di rumah. Kok bisa begitu ya? Ya mungkin maaf nih. Kalau mungkin sekarang yang diurus itu bukan itu. Tapi lagi sekarang ngurus itu apa? Masalah halal kertas, halal perabotan, nanti halal baju, halal sandal, sekarang itu semua pakai halal. Harus pakai halal, memang ada apa namanya program itu. Tahun ini halal ini, tahun ini. Label. Iya, label halal. Tapi mungkin kok jadi urusin begini, yang umat nggak diurusin. Kan maaf ya, kalau kertas halal-halalnya dari mana? Paling cara mencari mungkin pohonnya mencuri mungkin, tapi kalau dalam hal kertas sendiri halal-haram kan saya nggak melihat titiknya di mana poinnya. Terus baju juga itu halal-haram di mana? Mungkin kalau laki-laki sutra haram pakai itu. Jadi mungkin apa yang diurus ya saudara-saudaranya ada bisnisnya, ngomong malam, sininya kok. Iya. Kan bukan zaman dulu loh Ustaz. Baru ini kemarin masih ada kejadian. Astagfirullah. Di daerah mana? Jember. Hah? Jember. Waduh. Padahal Jember kan Iya. hijaunya hijau gitu. Kapal kuda kan maksudnya. Bilangnya kapal kuda kan. Iya. Jadi betul apa yang Bapak bilang itu, bahwa dakwah di kita ini abu-abu. Abu-abu, Pak. Islam ya, sholawat segala macam, tapi bercampur.
bercampur dengan keyakinan itu dia roh-roh halus, ya, boleh memanggil, roh halus, jin, setan. Jadi bagaimana kira-kira? Ya, nanti yang begini kalau dibicarakan akan muncul apa? Ya, penolakan yang luar biasa. Alasannya apa? Sudah dari nenek moyang begini. Ya, sudah dari nenek moyang begini. Jadi tidak semua orang bisa menerima peringatan-peringatan yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan ya turun-temurun leluhur ini. Ya, mereka merasa terusik. Ya, mereka mau mengerjakan kebaikan, mereka mau, tapi kemungkaran mereka tidak mau ditegur. Ini dia nih. Disuruh berbuat baik, disuruh sholat, suruh bersedekah, dia mau. Tapi jangan usik apa? Kemungkaran yang ada pada diri jangan diusik. Jadi amar ma'ruf iya, tapi tidak mau apa? Nahi mungkar. Ya. Jadi apapun kesalahan yang ada dilakukan mereka, jangan disebut-sebut itu. Karena itu akan membuat mereka jadi marah. Nah, jadi bagaimana? Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar itu satu paket. Betul kan? Itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh kami dakwah kami amar ma'ruf saja. Ya tidak bisa. Kemungkaran kamu diamkan. Mendiamkan kemungkaran apa? Resikonya mengundang azab Allah. Mengundang azab Allah apabila kemungkaran didiamkan. Jadi tidak cukup mengajak orang untuk ibadah. Tidak cukup. Ya. Kesalahan penyimpangan yang ada pada dirinya harus diluruskan. Harus disampaikan bahwa itu salah. Kamu sudah menyembah Allah, sudah mengesahkan Allah, jangan lagi menghidupkan ritual-ritual nenek moyang dengan menghadirkan apa? Makhluk halus, jin, percaya sama kekuatan setan. Bahkan ada ritual-ritualnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena tauhid tidak akan pernah bercampur dengan syirik. Ya, tauhid tidak akan pernah bercampur dengan syirik. Apabila ada syiriknya, tauhidnya itu hilang. Ya beginilah. Kadang-kadang ya ada suatu zaman di mana kemungkaran itu tak bisa diomongin. Ya, tidak bisa diomongin. Orang boleh mengajak kepada kebaikan, tetapi jangan sebut apa? Mungkar. Ya, jangan sebut syirik, jangan sebut apa? Kafir. Jangan sebut munafik. Marah dia. Jadi inilah namanya zaman yang mungkin sering kita menyebut zaman fitnah, zaman kabur. Abu-abu. Semuanya abu-abu. Nggak ada yang jelas-jelas gitu. Warna itu nggak ada yang jelas. Nggak ada yang terang. Semuanya gelap. Beragama pun gelap. Ya. Iya. Jadi yang selamat siapa? Ini kita penting ini. Yang selamat siapa? Orang yang tegas, yang mempertegas mana yang benar, mana yang salah. Bukan yang hidup dalam suasana apa? Abu-abu. Begitu. Itulah orang selamat. Walaupun mungkin dalam artinya pergaulannya orang seperti ini bisa dikucilkan, Pak. Ya. Bisa saja tidak gitu. Ya, tidak dihargai, tidak dihormati karena dianggap beda aliran. Ya. Tapi disitulah perlunya apa? Kesabaran. Kesabaran mereka untuk menghadapi ya tindakan atau perbuatan yang tidak baik terhadap mereka.
Karena apa? Karena mereka menginginkan beragama itu benar dan lurus. Ngeri sekarang ini, luar biasa. Ya. Yang dulu-dulu itu ngumpet tersembunyi, sekarang apa? Bangkit muncul. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Sampai di sini dahulu kajian kita. Ya, sudah beberapa ayat tadi kita baca. Mulai dari apa tadi asalnya? Obrolan. Jadi obrolan itu semuanya buruk kecuali mengajak untuk bersedekah, mengajak berbuat kebaikan dan mendamaikan orang yang berselisih. Coba bayangkan itu. Sedangkan sehari-hari ucapan kita mungkin nggak ada yang tiga ini. Yang kita omongin soal dunia terus kan? Yang kita bicarakan dunia, harta, kesenangan. Itu yang kita bicarakan. Tidak ada bagusnya. Nah, kalau dalam hadis tadi apa? Versi hadisnya. Semua ucapan manusia anak Adam itu mencelakakan dirinya, tidak ada yang menguntungkan kecuali mengajak kepada yang baik, mencegah kemungkaran dan zikrullah. Saya sudah katakan tadi, coba kita urut, kita bangun tidur sampai nanti siang, apa yang kita ucapkan? Ada enggak terkait dengan poin-poin ini? Mungkin yang terkait dengan itu hanya 10%. 90%-nya apa? Ketawa, canda, ngomongan dunia, kesenangan. Betul tak? Hah? Pekerjaan. Itu yang kita omongin. Kalam ibnu Adam kulluhu alaihi la lahu. Itu bahasanya, Pak. Ucapan anak Adam itu semuanya merugikan, mencelakakan dirinya. Dan tidak ada yang menguntungkan. Kecuali ucapannya itu amrun bil ma'ruf, nahyun 'anil munkar, zikrullahi, zikir kepada Allah Ta'ala. Coba Bapak jumpa sama teman. Bapak mulai ngomongin ibadah kita bagaimana. Oh, lama-lama dia pergi. Betul kan? Kalau ketemu orang itu ceritanya salat melulu. Ceritanya agama melulu. Membosankan. Betul tak? Ya. Ada dua orang ngobrol, kita masuk ketiga. Mulai kita ikut ngobrol mereka. Coba mulai masuk ke masalah-masalah agama. Allah, manusia, taat. Mulai pembicaraan ini apa? Kering, diam. Lama-lama bubar. Betul enggak? Itulah. Ini menunjukkan apa? Bahwa memang manusia di zaman ini nggak menarik bagi dia urusan-urusan agama itu nggak menarik. Yang menarik bagi dia apa? Kalau sudah cerita dunia, kesenangan. Baik, mudah-mudahan kalau kita sudah mengaji, ya kita bisa mengambil faedah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu